Ah, saya benar-benar meneladani dua sosok yang berada di depan kita semuanya ini. Romo Hadi sebagai inisiator Kongres Budaya Nusantara, beliau juga masyarakat biasa yang menginisiasi acara tersebut, dan acara itu tanpa dibiayai oleh negara, ya. Dan makanya Ngadiroso ikut berpartisipasi untuk terselenggaranya acara ini supaya benar-benar bisa menyatukan berbagai macam aliran kepercayaan, masyarakat adat, ya, raja-raja dan lain sebagainya. Karena memang ini aku melihat, ya ampun, ini orang benar-benar tulus mengabdi gitu ya, dan luar biasa. Samiurun, iuran itu. Sampai iuran, sampai tekor-tekor gitu ya. Ya mudah-mudahan pemerintah melihat ya, dan memberikan tadi dari support Kementerian gitu ya. Kebudayaan mengutus dirjennya juga hadir. Oke. Dan kan di pendopo kabupaten ya, itu kan milik rakyat, jadi rakyat juga ikut berperan nih. Terima kasih lah. Dan Jenderal Ahmad Nur Wahid ini bukan seperti jenderal-jenderal pada umumnya, rumahnya besar-besar ya kan, mobilnya banyak kayak gitu. Kalau katanya Romo Hadi, jenderal sing gak patek sugih. Nggih Romo ya. Jenderal melarat. Jenderal melarat. Beda dengan miskin, melarat itu di bawah miskin. Aduh. Kalau yang ini tidak saya amini. Karena kontrak terus rumahnya di mana-mana. Aku sudah pensiun, walaupun surat pensiun belum dikasih, tapi saya tidak lagi ingin menjadi anti teror, tapi anti tekor aja terus. Dan jadi jenderal Sugih. Belajar ini jarang ya seorang jenderal polisi yang memilih jalan hidup seperti itu. Otomatis pasti dulu kalau dari sisi keluarga apa sih yang ditekankan, misalnya kayak ayahanda gitu, sehingga panjenengan menjadi polisi yang lurus, yang berintegritas. Itu bisa di-share sedikit Jenderal sebelum nanti kita bahas. Kalau bapak saya itu kan pegawai KUA ya. Pegawai atau kepala? Pegawai KUA. Pegawai. Tukang nikahkan orang itu kan ya. Kalau ibu saya itu ya dulu pernah jadi toko kelontong lah ya, di kampung lah ya. Jadi saya tidak ada keluarga TNI atau Polri atau ABRI saat itu ya. Ya kalau pesan dari ibu saya, bapak saya ya Mat, kamu ya harus jadi orang jujur, kamu harus ngabdi karo negara, nggo rakyat. Tuh, pokoknya aja memalukan leluhurmu, jangan mempermalukan mbah-mbahmu, kan begitu. Kebetulan katanya sih mbah saya itu dulu lurah. Nah, lurah itu ngayomi gitu loh. Bahkan ada kata ibu saya, ada pencuri mau digebuki, dilarang sama mbah saya. Pencurinya tahu bahwa mbah saya itu orangnya baik kan, akhirnya sudah diajak ke rumah. Wes kowe aja nyolong, butuhmu apa? Iya. Akhirnya dicangoni beras, di apa? Aja nyolong neh. Jadi memang darah-darah apa? Security. Jadi pengaman, pengayom itu mungkin ada dari leluhur saya gitu. Oke. Nah, kembali lagi soal kongres tadi Romo Hadi. Apa sih Romo yang benar-benar menggerakkan jiwanya panjenengan gitu ya, sampai dibela-belain seperti itu, orang segitu banyak datang gitu ya, panjenengan juga nggak dapat apa-apa, waktu, tenaga, pikiran, finansial semuanya taruh di situ gitu ya, dan masih ada aja yang nyela misalnya gitu ya. Bagaimana melihat hal ini Romo? Ya, kebetulan saya melihat masyarakat ini kan semakin hari semakin hedon, masyarakat ini semakin ego, tidak ada katakan panduan dalam kehidupannya. Nah, setelah 26 tahun saya belajar itu, saya memahami bahwa masyarakat ini butuh keteladanan.
Makanya saya selalu menyinggung adik saya yang saya kasih yang terhormat ini. Polisi itu hanya dua. Satu Pak Ugeng namanya, satunya Nur Wahid. Tidak, Iya, iya. Mas Indra, jangan salah paham. Mungkin saya itu karena nggak ada yang nawari aja, Pak. Mari jadi pejabat. Ya kan, kalau ada yang nawari mungkin juga saya pertimbangkan. Tapi idealismenya Pak Nur Wahid itu sudah terbukti saat kemudian pernah melawan Kapolda deh. Betul. Iya. Kok Iya. berani gitu ya? Harusnya kan samikna wa atokna gitu kan. Track record saya itu kurang bagus dan tidak pantas untuk ditiru oleh para junior saya. Karena saya pernah 3 kali sidang disiplin dan kasusnya sama. Indisipliner dan insubordinasi, ngelawan atasan. Ngelawan atasan. Iya, saya pangkat kapten, Iya. saya yang ngelawan kolonel. Waktu itu belum kombes istilah Iya. kolonel, ya kan. Kemudian saya pangkat kompol atau mayor, saya ngelawan Kapolda yang bintang 1 saat itu di Jogja bintang 1. Saya AKBP, letkol lah ya, KBP. Saya ngelawan Kapolda bintang 2. Jadi saya memang substansinya saya benar, belani yang benar. Tapi caranya kan salah. Apapun kan nggak boleh lawan atasan itu kan. Iya. Namanya kan insubordinasi. Jadi ini sesuatu pembelajaran bagi saya dan tidak baik untuk ditiru oleh adik-adik saya, junior-junior saya, anak buah dimanapun. Nggak boleh. Ya Satya Prabu, setiap pada negara dan pemimpinnya, termasuk atasan kita. Kalau salah diingetin. Kan begitu. Nggak mau diingetin ya udah mundur. Saya tak lawan. Nah, mungkin DNA saya karena DNA perang kali ya. Kulino perang sekarang nggak ada Kulino juga perang. Iya, nggak kuat jadi- nahan. Di TNI, di Polri itu kalau sidang disiplin apalagi kasusnya melawan atasan itu sekali aja masuk kotak. 2 kali dipecat. Aku 3 kali Mas Indra. Tapi Berat- malah naik jenderal bintang 2 ya. Bisa naik jenderal bintang 2 ini kan Keajaiban Tuhan. berarti kan pertolongan kan, keberuntungan. Nah, saya kan harus syukuri. Ya kan? Meskipun sempat mengalami blackout ya. Kalau blackout itu karena riset aja. ikro. Saya meriset aja. Seru. Iya. Jadi kita belajar pada orang yang tepat, teman-teman ya. Senang sekali. Kembali lagi ke Romo Hadi gitu ya, tentang acara tadi gitu. Mayoritas gimana sih Romo aspirasi dari teman-teman yang datang tadi gitu, dan follow up-nya ke depan akan seperti apa Romo? Ya, saya melihat yang datang itu salah satu aspek yang menentukan ya siaran saya di Ngaji Roso. Tiba-tiba banyak yang kepingin ketemu saya, Oke. kan itu. Satu, ya kan. Tetapi hasil ending terakhir itu adalah kita mencoba membuka memori. Kan karena satu diskontinuitas culture, kita ini kan mengalami suasana yang tidak baik. Sehingga anak-anak muda, para budayawan itu terpanggil untuk bersama-sama mengadakan satu ritual. Jadi kongres ini sebenarnya ritus, bukan sekedar kongres yang hanya katakan parade-paradean. Tidak, kongres ini merupakan ritus ritual. Dan kongres ini tadi dibuka juga dengan membacakan berbagai macam ritus ritual tentang sesaji dan lain sebagainya dibacakan tadi. Dalam rangka untuk menyelamatkan bangsa negara sebenarnya. Ending terakhirnya ini. Yang kedua, kita berupaya untuk memberikan nilai-nilai kebaikan dan keteladanan kepada anak-anak muda. Karena orang sepuh-sepuh ini sudah katakan itu tidak berdaya dengan situasi owah gengsir bangsa ini. Olak wali zaman bahkan dikatakan sebagai zaman edan. Lama saya merenungi banyak sesanti mengapa sesepuh sampai minggat dari istana itu. Sabto Palon itu kan dalam persepsi yang sudah saya terjemahkan itu 4 tokoh kan itu. Pu Prapanca, Pu Panulung, Pu Sedam, Pu Tantular itu sampai minggat dari istana karena istana itu tidak lagi dihuni oleh pemangku-pemangku yang
katakan itu perilakunya baik, sehingga dia harus minggat keluar dari istana. Selain itu sudah terlalu banyak ajaran-ajaran asing, falsafah asing yang tidak sesuai dengan akar kebudayaan kita, sehingga dia berjanji dan bersumpah kepada bumi dan langit bahwa 500 tahun dia akan datang untuk mengadili zaman. Itu berkali-kali saya sampaikan bahwa Brahmana ini kan yang mendesain negara. Jadi orang-orang selalu mengatakan Jayabaya itu raja yang bisa menentukan segalanya. Tidak, di belakang Jayabaya itu kan tokoh-tokoh Brahmana suci, filsuf-filsuf yang penuh literasi, membangun ilmu pengetahuan, mendesain sistem ketatanegaraan. Kalau di Barat itu ada Montesquieu, kita punya sistem Mandala itu, kemandalaan itu. Ini kan belum dikupas semua. Dan kader-kader bangsa kita, khususnya ASN, betulan saya dulu kan juga ASN sama beliaunya, ini sama-sama ASN. Saya melihat para pemangku pelaksana ini kekurangan literasi tentang bangsanya. Sampai-sampai istri saya, aku bosen ketemu orang tua-tua ini dikandani angel. Soalnya kan literasinya nggak cukup. Cara menyelesaikan hanya dengan menyan, kan nggak bisa. Cara menyelesaikannya itu bagaimana mereka itu membuka cakrawala berpikir, mindsetnya untuk melihat realita ini. Para Brahmana itu kan terbantai. Pada saat Sirno Ilang Kertaning Bumi dia terbantai oleh perubahan zaman. Kemudian zaman feudalisme orientalis sudah menguasai, mereka juga dibantai. Setelah 45 merdeka, ada revolusi, Orde Baru. Yang terbantai tetap para Brahmana, gak ngerti politik, dicap pakai PKI kan gitu. Ya kan? Sekali lagi yang menang adalah kartel-kartel agama yang menguasai setelah peristiwa 65 itu, sehingga semua harus ber-KTP nih. Padahal saran dari Dimas Jenderal dulu, gak usah KTP pakai kata agama, kosongkan seperti SIM kan gitu. Itu bener kan? Iya bener. Ya nama iya, kan? sama apa itu nomor itu ya, aja. SIM kan? Ada SIM kan di situ. SIM itu kan sudah tidak ada itu. Itu fair, demokratis. Yang kedua, kalau memang itu dipasang, nggak perlu semuanya harus dipasang secara fair. Jangan kelompok Brahmana, kelompok Karsian itu dipinggirkan, diisolasi, dipasung. Peristiwa 65 ini membangun mindset, ketakutannya para adat, ketukatannya para pemangku budaya, bagaimana para dalang itu dibunuh sampai habis. Bahkan saya masih mengikuti zamannya Pak LB Budani dan Tri Sustisno pada saat beliaunya jadi Panglima TNI. Setelah 65 itu nggak ada yang namanya pertunjukan wayang. Baru yang terakhir itu Pak Tri Sutrisno mengadakan pertunjukan wayang di istana, itu baru ada kebangkitan untuk mengenal kembali lapisan-lapisan memori kita yang dahulu, di mana itu adalah ajaran-ajaran kebaikan. Setelah itu berkembang, runtuh nih Orde Baru, reformasi lagi. Yang jadi kambing hitam tetap orang-orang penganut kepercayaan. Para budayan, para seni ini dianggaplah mereka itu aliran sesat, sehingga ada pembunuhan luar biasa. Di Banyuwangi itu bukan ratusan, ribuan orang dibunuh. Saya masih ingat itu, Dyah Pitaloka datang ke sana, salah satunya Munir yang kemarin itu juga membuat tulisan bagaimana pembunuhan mereka itu. Walaupun Munir ini tidak semuanya negatif, ada kerja dia di Banyuwangi. Dilaporkan ke saya kan sama-sama di Unbra dulu. Dilaporkan, wah sih ini. Nah dari situ saya evaluasi. Berangkat dari peristiwa ke peristiwa, mulai Mil Mandala Wil Waktikta, kemerdekaan di mana secara de facto dan de jure orientalis Barat menggunakan tangan-tangan agama untuk membunuh masyarakat adat, dibenturkan kan, antara itu di Ponorogo dibenturkan sama Kiai Mojo, di mana Imam Bonjol dibenturkan dengan masyarakat adat, itu kan tumpes semua itu. Masyarakat adat ini kan lugu-lugu, para budayawan ini orangnya bersih, tidak kepingin membunuh, selalu mengalah, tapi mereka tidak boleh hanya mengalah, mereka harus dimusnahkan, habislah. Nah bangkit peristiwa 645, ya kan,
jalan lah itu zaman Orla. Aman-aman saja, tapi karena ada suksesi 65, mereka kena lagi kambing hitam. 99 kena kambing lagi dan habis lah. Akhirnya saya ngomong kepada istri saya, aku wedi. Tapi nek bapak gak gelem ngewangi wong-wongku sopo? Wong bapak itu katakan itu yang bisa memahami situasi ini. Lho kok nek melarat gelem tak kon gak untuk jabatan gelem. Gak apa-apa Pak. Anak saya menentang. Yang pertama, saya mau dibunuh. Akhirnya saya jelaskan, akhirnya dia menerima saya. Berangkat dari keluarga saya menerima, saya berjalan di garis-garis untuk menemukan kembali jati diri kebatinan bangsa ini. Disitulah saya semakin mantap, Mas Hendra. Bisa-bisa enggak apa-apa, inilah dharma saya. Yang disebut urip sak dermo nglakoni dharma. Sampai saya menemukan filosofi tantular di mana Rawaneka Datu Winuswara itu akhirnya Bhinneka Tunggal Ika. Terakhirnya kan ada dharma juga itu. Akhir dari nilai-nilai ajaran kebaikan itu refleksinya itu berdharma kepada masyarakat. Bukan dia membangun utopia sebagai seorang rohaniawan yang kaya raya, istrinya banyak, ternyata akhirnya cabul juga. Ini kan jadi masalah. Mengatur sistem kapital di mana jamaahnya diperas demikian rupa. Bahkan saya bangga sekali ada kesadaran di mana proses Nun Sewu ya. Kiai Imad, Kiai Muafik mulai membantai orang-orang itu, bahkan ada membantai maksudnya melawan kan. Kalau nggak dilawan mereka berbahaya. Bahkan yang lebih serem lagi itu Yakuza Maneges itu. Itu kan ini anak-anak muda ini kok tiba-tiba mengalami kegilaan, melakukan perlawanan. Kita tidak melihat satu gerakan fisik, tapi itu harus difahami sebagai proses discontinuous culture, perlawanan budaya. Putranya Gusmi itu tiba-tiba seperti itu menangkapi cucunya. Sebentar lagi masuk Paseban gitu. Banyak orang yang mencemooh dia, tapi nggak apa-apa. Memang kita seperti saya kemarin itu mengadakan acara ini dengan inisiatif sendiri ini, difitnah, dicemooh, bahkan digagalkan dengan berbagai aturan-aturan. Banyak penggagalan ada. Ada suratnya. Ada suratnya lagi. Organisasi yang namanya Majelis Luhur Kepercayaan itu secara terang-terang membuat surat kepada masyarakat penganut kepercayaan untuk menggagalkan acara itu. Clear. Saya difitnah macam-macam sudah. Termasuk di media katanya. Termasuk media ini surat kabar. Apa ini? .com ini. Surat kabar.com ini katanya kongres kebudayaan yang saya selenggarakan ini gagal total, hancur lebur. Masyarakat lemparan-lemparan kursi, yang ngomong ini Ki Jontor itu. Sama mereka yang disembunyikan oleh media NED. Siapa NED itu? Dari Sidoarjo. Fitnah semua ini. Fitnah semua. Kita disyuting dan seluruh yang hadir itu bahagia. Saksinya itu media, 3 media semuanya. Berita hampir 15 media itu baik. Hanya 2 media, salah satunya surat kabar.com ini memberitakan izin paus Romo. Ya. Jadi niat yang tulus seperti itu, jenderal gitu ya. Terus kemudian dapat serangan seperti itu, padahal cuman beda firqah, tapi sebenarnya kan kita sama. Harusnya kan, wah ini kebangkitan ajaran Nusantara udah mulai. Bagaimana panjenengan melihat merespon kejadian seperti ini? Jadi yang digoda setan itu tidak hanya agamawan ya, tapi kaum penghayat, ilmuwan, Podo wae ya kan? Setannya juga. Sehingga yang difitnah pun juga tidak hanya pejabat ataupun agamawan, tapi juga penghayat itu kan. Nah, ya itulah pentingnya mengembalikan jati diri bangsa Nusantara. Motifnya kan kepentingan itu kan, ya kan, kepentingan. Karena kan Kementerian Kebudayaan itu kan ada anggaran untuk sebagai dana pembinaan. Iya, I see. Ngerti kan? Nah,
sementara yang HPK yang berdiri tahun 46, yang lebih tua, lebih lama ini kan. Ini kan selama ini kan tidak pernah mendapatkan bantuan kan. Tapi umatnya banyak, ya, loyalitasnya luar biasa. Nah, sementara yang dibina, quote and quote, oleh pemerintah. Kalau nggak salah itu MLKI itu dulu didirikan oleh Anies Baswedan. 2016. 2016. Anies Baswedan? Iya. Untuk memecah belah penganut kepercayaan. Nah, itu yang selama ini mendapatkan dukungan. Nah, kalau dukungan itu kan butuh pertanggungjawaban, no? Dukungan keuangan itu kan butuh pertanggungjawaban. Nah, kalau umatnya sedikit kan nanti terus gitu. Makanya kan selalu membuat manuver-manuver. Itu ceritanya. Iya. Ya ini kan kalau seperti ini kan namanya al-fitnatu asatu minal fitnah kan. Iya. Nah ini kalau pakai teorinya Nabi Khidir, teori intelijen prediksi antisipasi kan harusnya kan ditindak tegas. Oke. Seperti itu. Podowai ternyata ya. Iya. Nah. Nah itu. Romo Hadi tadi sempat menyinggung tentang apa tuh namanya perilaku oknum-oknum tokoh-tokoh keagamaan gitu ya. Kita tadi di luar juga sempat ngobrol ya, Jenderal, di luar sana itu loh ternyata nggak peduli mau dia praktisi spiritual, dia kiai atau apa gitu ya. Banyak sekali jasa di sana, jasa biar bisa melihat Tuhan secara langsung dengan bayar 3 juta, 5 juta, bisa menyaksikan ini dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Ini gimana masyarakat kita tuh diiming-iming pengen. Kalau ingin melihat Tuhan itu uang yang berapa tadi? Untuk bayar tadi berapa? 3 sampai 3 juta itu sumbangan pada anak-anak yatim piatu, orang-orang yang kelaparan, para pengemis, para gelandangan. Uang 3 juta untuk dibelikan makan bareng sama dia, mereka ketawa, kamu lihat Tuhan itu. Iya dong. Itulah senyum Tuhan. Itulah senyum Tuhan. Kan tajalinya Allah itu kan manusia. Ingat kan waktu Musa berinteraksi sama Tuhan, ya, ibadah mana lagi yang harus saya lakukan? Kan begitu kan? Apa kata Tuhan? Sholatmu itu untuk dirimu. Karena dengan sholat itu, inna sholata tanhanil fasya wal munkar. Kamu akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Walaupun kalau sekarang kan orang banyak sholat, tapi ya keji dan mungkarnya jalan. Nah, zikirmu itu bukan untukku, itu untuk kamu supaya hatimu tenang. Iya kan begitu. Puasamu untuk kamu, bukan untukku supaya dengan puasa kamu bisa mencegah daripada hawa nafsu. Tapi ketika kamu menolong hamba-hambaku yang sedang kesusahan, membantu hamba-hambaku yang sedang kesulitan, maka di situ saya tersenyum, di situ ada saya. Kan begitu. Tapi kan aku melihat ya ini nih kayak perbudakannya dibungkus dengan apa? Agama dan disakralkan. Ini udah parah banget gitu. Makanya aku pengen tanya ke Romo Hadi sebenarnya. Teman-teman ini pertanyaan gitu. Kalau memang Tuhan tuh bener-bener ada gitu ya, biar nggak ada praktik-praktik kayak gitu. Jadi kita dimanipulasi pikirannya supaya mereka dapat untung banyak, punya rumah banyak, punya istri banyak, dan lain sebagainya dan seterusnya. Kenapa keberadaannya Tuhan itu tidak dibuat sejelas matahari misalnya, sehingga manusia itu nggak perlu berbeda-beda agama, terus kemudian banyak jamaah yang dimanfaatkan gitu ya, banyak perdebatan juga tentang eksistensinya gitu. Pripun Ramati? Ya, sekali lagi kita masih menemukan iblis-iblis yang berwajah rohaniawan, setan-setan yang berwajah katakan itu ulama atau pendeta. Ini yang menjadi satu keniscayaan kita. Makanya, mungkin bahasa halusnya gini, antara Tuhan sama hantu itu kan beda tipis. Tuhan kan gitu ya. Betul sih. Mungkin bahasa halusnya mungkin Tuhan hantu-hantu atau setan-setan yang menyamar Tuhan kali ya. Nah, kali gitu ya. Mereka menyamar sebagai rohaniawan. Inilah yang sebenarnya yang harus bisa membedakan itu kan, kalau masyarakat sudah kena doktrin
terus akal sehatnya hilang, apalagi cakrawala berpikirnya itu rendah, Hmm. mereka langsung terpasung. Istilah saya terpasung bukannya sekedar perbudakan. Hmm. Karena perbudakan sekarang kan dahulu itu ibaratnya di rantai digembok, sekarang yang digembok kan batin. Nalarnya tentang nilai-nilai realitas kebaikan itu digembok supaya tidak tahu dia, sehingga yang tahu itu adalah mereka yang membangun kultus itu. Anak-anak muda yang saya lihat di masa teman saya dulu namanya Faujan, sekolahnya bodoh, kamu nggak pangkat. Tiba-tiba Kembangil itu ketemu saya, dia sudah jadi ulama. Istrinya 13. Saya ngomong, kamu mau istri ya? Aku tuh santri banyak. Kalau Ini gitu kan mau jadi- bukan ulama, itu alama. Jenenge Faujan. Jan kon niku ben sekolahmu goblok kok iso dadi ulama. Kon bodoh. Kon gaya apa? Sekolah itu enak jadi ulama. Oh gitu. Saya lama merenung sampai ketawa-ketawa. Kalau orang-orang seperti ini terus dijadikan ujung tombak untuk merubah karakter bangsa, ya tumbang kita. Semakin tersesatlah anak-anak muda ini. Semestinya ada saringan lah. Tokoh-tokoh agama itu jangan sekedar belani orang-orang yang salah, yang seiman, terus dibelani mati-matian tanpa harus berpikir waras, tanpa harus melihat realita hukum, karena itu jamaahnya dibelah lah. Mestinya tidak boleh begitu. Kita harus rasional, objektif, demokrasi. Yang salah ya harus dihukum salah. Tirulah itu, Ratu Sima itu. Walaupun itu adiknya sendiri dipotong tangannya. Sedangkan umat ini kan tidak. Mesti jawabannya itu oknum, itu oknum. Padahal dia kan ngasih ceramah terus di masjid. Tapi kalau dia oknum, nggak boleh dong begitu. Berarti kan sistemnya salah dulu itu tiba-tiba. Oknum kok akeh temen ya? Oknum kok akeh temen. Mulai Banyuwangi sampai Itu kan karena oknum itu berjamaah. kita kadang-kadang lingsem melihat ini. Terus saya mencoba dengan apa sebenarnya merubah ini. Kalau dia memang sudah berjubah sebagai tokoh rohani, kita kan nggak mudah. Lebih baik kita lawan company nih. Semena-menanya bisa kita lawan dengan senjata, dengan gerakan-gerakan gerpol, hit and run, perang lapangan. Jelas lawannya ya. Jelas lawannya. Iya. Kalau ini kan nggak bisa. Bajunya itu ada tulisan Aku Tuhan, kan bingung. Oh, masa aku kata ngelawan Tuhan? Bener apa? Kita kan nggak bisa, tapi kelakuannya nggak kayak ajaran-ajaran ketuhanan. Akhirnya ini kita ini maju mundur. Semakin hari semakin ini dibiarkan tanpa ada revolusi kebudayaan. Karena yang kita bangun ini bukan revolusi kebudayaan dalam konteks seni, arak-arakan, karnival-karnival seperti di Jember, bukan. Kongres kebudayaan ini dalam rangka menentukan guiding kultural bangsa. Sehingga kebudayaan itu menjadi sesuluh bagi generasi yang akan datang. Kita perlu menemukan tokoh-tokoh yang betul-betul punya idealisme tinggi seperti adik saya. Ini kan idealis yang penting. realistis kalau saya. Idealis yang realistis. Saya tetap Wasatiyah moderat ya. Karena kalau idealis malah jadi teroris ya. itu kan pandangan saya. Oke. Pandangan beliau moderat. Kalau pandangan saya kan saya melihat sendiri bagaimana perilaku kehidupan adik saya ini. Saya betul-betul sulit mencari orang aja. Apa bedanya dengan polisi-polisi yang lain atau jenderal yang lain? Nah, itu menurut kan Anda? jenderal semprit. Prit, rakyat disempriti terus, duitmu di prit, kantong gue sentek Pak Joko sempriti terus kan itu. Nah, itu kan oknum di lapangan. Oh, ya. Tapi jenderal, dari pengalaman saya sendiri selama saya ketemu banyak komunitas teman-teman di Ngaji Roso, rata-rata obrolannya kayak gini. Saya Mas Hendra, di guru saya yang itu, guru spiritual yang itu, saya udah habis berapa ratus juta, temenku yang ini habis berapa ratus juta, di kiai ini habis berapa ratus juta gitu. Nah, tadi ketika kita berbicara tentang revolusi kebudayaan dan lain sebagainya, apa terus kemudian menjamin nanti kalau misalnya sudah
misalnya di kepercayaan ajaran Nusantara juga nggak terjadi hal yang seperti itu, karena pada praktiknya tak lihat kok podo wae ya. Habibie, So far. Habibie coba kamu buka surat Yasin ayat 21 kalau nggak salah ya. Ittabi'u man la yash'alukum ajra muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, karena sesungguhnya merekalah yang mendapat petunjuk. Coba, betul lah? Ini Iya, yang betul ya. penting. Surat Yasin ayat 21. Ayo gas Jenderal gimana? Loh, saya bukan al-ustad ya. Masuk gigi 2 gitu. Kalau mbah-mbah saya itu dulu ceritanya begini. Kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu itu, rohaniawan dulu itu, dia mencontoh Nabi betul. Nabi itu berdagang. Nabi itu juga sebagaimana manusia yang lain. Dia berikhtiar di bidang ekonomi untuk kesejahteraannya dan kesejahteraan umatnya. Artinya, makanya ada ajaran lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Iya kan? Tapi apakah para ulama, para rohaniawan, para tokoh itu nggak boleh nerima? Boleh, tapi nerima hadiah. Okay. Yang namanya hadiah yang nggak rutin dong. Iya kan? Gitu. Jadi ayo kita kembali. Sebenarnya kembali kepada jati diri manusia itu sejatinya kembali kepada esensi dalam kehidupan beragama mereka. Kalau mereka orang Islam, jadilah Islam yang benar, yang kafah, yang substansi. Jangan hanya syariatnya aja, tapi juga ihsannya, akhlak, perilaku, budi pekertinya, kan begitu. Kalau mereka non-muslim juga demikian. Yang jadi masalah ini kan, apapun kalau sudah di framing agama akan terkesan baik, terkesan benar, kan begitu. Nah kemudian tadi saya kembali lagi. Agama ini mewajibkan kita, ya mohon maaf karena mayoritas Islam dan saya seorang Muslim, Islam itu adalah agama akal, karena Allah mewajibkan menggunakan akal. Islam itu adalah agama ilmu, karena ilmi wa amal, karena harus ilmiah, harus rasional. Dan Islam itu adalah agama akhlak, karena misi utamanya Nabi itu adalah menyempurnakan akhlak. Dan manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak berguna, bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan agama melarang untuk intoleransi. Agama melarang untuk eksklusif. Islam itu harus inklusif. Islam itu harus toleran. Islam itu melarang sesuatu yang hulu, apalagi bughot. Hulu itu berlebihan. Bughot itu memberontak, itu nggak boleh. Kan begitulah. Nah ini sudah mengalami anomali ataupun penyimpangan sehingga saya katakan ini terjadi krisis spiritual. Tapi justru yang menonjol ritualnya. Iya. Nah sekarang kalau misalnya kita belajar dulu waktu di Torikot segala macam gitu ya, kita diajari kalau Tuhan tuh lebih dekat daripada urat nadi gitu ya. Urat leher. Tapi kita masih sibuk mencarinya kemana-mana. Sampai kemudian bayar sekian gitu. Romo Hadi gimana melihat realitas masyarakat kita yang masih gampang banget dibodohi atas nama sesuatu yang dianggap suci, kamu harus berdonasi kayak gini ke amirmu gitu ya, amir istrinya boleh 4 dan seterusnya gitu kan. Ini nih. Itu amir yang mana itu? Amir itu. Amir nama atau amir? Amir gigi. Jadi kan begini, yang seperti itu terjadi juga di birokrasi. Yang gawat itu kan di birokrasi. Tokoh-tokoh Yaman yang mengatakan ulama-ulama yang dekat dengan pemerintahan, mereka mengatur jabatan-jabatan. Kebetulan saya punya adik, putranya bulik saya itu jadi juga seorang polisi. Dia harus mengeluarkan uang cukup banyak untuk naik. Dia sampai teman-temannya sudah kolonel, dia kapten terus, jadi lantas terus. Padahal ya akpol.
ternyata Mungkin karena enak di lantas itu, nggak mau naik, Iya. nggak mau pindah kali. Harus ditanya juga, itu harus interview dulu. Jangan-jangan pilihan saja. Adanya pilihan ya kan. terus saya tanya, Mas, aku gak mau pangkat, konco-koncoku nangon ya Habib. Lu kan di Semarang, ya Habib itulah yang selalu jadi maklar-maklar. Ini kan sama, mereka juga itu di bidang Nggak birokrasi. semua Habib kalau itu oknum itu Romo. Iya, Habib kecuali Habib yang ini yang baik ini kan. Ini Habib ini. Iya, oknum Habib lah. Jadi saya melihat rohaniawan ini sudah, yang rohaniawan sesat maksudku, yang Iya, tidak baik itu sudah melacurkan diri di skala lini. Sampai masalah jabatan itu dilacurkan sama dia. Lah mereka yang sudah berkembang ke atas, aku pengen muka pangkat dari komandan, dari kapolda, karo kiai iki. Ya setor terus. Lu kan ada peribahasa Jawa, jar basuki mawa beyo. Gimana? Segala sesuatunya butuh biaya. Iya. Tapi kan bukan itu pengertiannya, bahwa segala macam tata krama dilanggar, diobrak-abrik, budi pekerti dihilangkan, sehingga kita tidak punya lagi nilai-nilai filosofi spiritual. Karena kita kan jelas dia beragama, bertuhan, tapi pada saat dia melanggar seluruh aspek kehidupan, nilai-nilai kebaikan, mulai tata krama, budi pekerti, dilanggar semuanya. Bisa dibeli dengan mahar-mahar yang dibangun di keagamaan ini. Makanya agamanya harus diperbaiki, sebagaimana yang disampaikan Pak Jenderal tadi. Nilai itu harus diterjemahkan. Ayat itu kan ada. Di dalam ayat-ayat itu kan satu piranti yang harus diterjemahkan, harus ada rambu-rambu menerjemahkannya. Enggak semua orang mau menerjemahkan. Maksudnya orang itu kan, Tadi yang saya bilang ulama-ulama agamawan itu harus menjadi kepala pabrik, berkreasi, Bukan kepala berinovasi. gudang, ya? Bukan kepala gudang, dia harus berproduktif. Iya kan? Yang karena dia harus menjadi rujukannya umat toh. Iya kan? ya dia harus adil dong. Kalau memang itu umatnya begitu, misalnya orang Kristen, yang bertanggung jawab siapa? Kalau dia melakukan kejahatan, ya mesti kejahatan keagamaan, maksudnya Iya, menggunakan iya. agama untuk kepentingan di luar aspek kebaikan. Ya pendetanya itu merapatkan. Nah pendeta ini sing nakal ya rapat, pendeta ini gak bener. Orang Islam juga, iki Imam Samudra, mesti ulama itu membuat komplain. Untuk apa majelis ulama, Kementerian Agama dibentuk? Tapi tugasnya itu hanya mencari masa untuk dibawa ke Timur Tengah kan gitu. Sehingga akhirnya kebingungan, tiap menteri masuk penjara. Akhirnya sama Pak Iya ya. Jenderal Prabowo ini, ya sudah, yang ingin minta ke Arab tak ada menteri dewe, menteri haji kan gitu. Iya. Iya kan? Nah ini tugasnya wakil menteri kan bagus, dia wantemi semua itu, martel kan sama cowok. Loh, kok mana temen wakil menteri gitu? Ya kan dulu tim suksesnya Pak Prabowo dari Gerindra, wakil menteri haji itu, dia tuding semua kartel-kartel agama itu, yang telah menipu jamaahnya itu. Nah inilah bagian-bagian dari revolusi mental mestinya kan. Tapi untuk ngeberesin itu semuanya, startnya sebenarnya harus dari mana gitu? Karena kita lihat gitu ya, Al-Quran dikorupsi, haji dibegitukan gitu ya. Belum lagi dia bisa desain, kamu tak pasang ya jadi ustadz dadakan di sini, nanti tak bikinkan pesantren, tak bikinkan masjid, tapi kontraktornya terafiliasi dengan aku gitu kan, sebagai cara untuk pencucian uang dan lain sebagainya. Itu tuh udah di mana-mana. Mungkin Mas Hendra, kita butuh ahli atau butuh riset untuk mengkloning Pak Hugeng ya. Biar jadi ada Hugeng-Hugeng. Masuk uang haram, keluar jadi uang Tuhan gitu kan, seolah-olah gitu kan. Nah, pripun ini Romo, harus gimana? Iya, saya kan Cloning Pak Hugeng kan. Iya, makanya saya teringat orang baik itu namanya Pak Hugeng. Saya melihat di Korea Selatan, mereka koruptor itu di akhir kekuasaannya menjadi pendeta Buddha. Di Jepang mulai dievaluasi oleh masyarakat. Mereka yang memang sesat dalam menjalankan fungsi, mereka masuk ke tempat-tempat ritual
katakan kalau di sini masjid, gereja, vihara itu dipotong sama masyarakat. Masyarakat berani untuk potong, dia nggak boleh menjadi ulama. Oh jadi pejabat korupsi pensiun jadi ulama kan kacau Mas Hendra. Makanya kejahatan ini sudah sampai ke seluruh sistem nilai. Satu-satunya cara adalah melacak kembali jejak-jejak peradaban melalui kongres kebudayaan itu. Maka kongres kebudayaan ini bukan kongres kebudayaan biasa, ini ritus ritual bangsa yang kami lakukan tadi itu. Untuk kembali eling, untuk kembali ingat bahwa leluhurmu dulu mengajarkan nilai-nilai kebaikan, bukan uraan seperti itu. Keluar dari nilai-nilai tata krama, aturan-aturan kebaikan tidak ditawabrak. Dari perspektif spiritual gitu. Dari perspektif profesional ya, salah satu pilar utama dalam negara demokrasi itu kan supremasi hukum. Maka kuncinya dalam supremasi hukum adalah law enforcement. Law enforcement yang menjamin tercapainya tujuan hukum. Apa? Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jadi salah sedikit tindak butuh sekdetan seperti yang dilakukan di negara-negara maju, terutama negara kayak Tiongkok ya, Cina dan lain sebagainya. Kan saya ceritakan, itu kan ilmunya Nabi Khidir. Sementara pola ataupun sistem hukum yang kita tiru itu kan umatnya Nabi Musa. Nabi Musa suruh belajar ke Nabi Khidir tentang ilmu hikmah kalau ingin kaum itu maju, kaum itu sejahtera, kan begitu. Tapi mayoritas tadi aku melihat waktu di live itu juga banyak yang menuntut kesetaraan, biar kita nggak dimarginalkan, kita nggak disesat-sesatkan, biar ada keadilan lah antara agama mayoritas dengan keberadaan kita itu gitu. Tapi masalahnya pemerintah berani apa enggak? Karena bagaimanapun juga ini berkaitan dengan grassroots ya, agama terbesar gitu ya. Berani. Gini Mas Hendra, ini bukan hanya karena SDM-nya dan bukan hanya karena sistemnya. Dua-duanya ini. Misalnya gini. Aku jadi politisi. Ya, tanpa membayar, tanpa mahar, tanpa apa, aku jadi. Kemudian ketika saya jadi pejabat, salah langsung dihukum tegas dan adil. Ya, kalau proses itu terus-terusan, kan sokdetan juga bagi yang lainnya. Tapi kalau saya jadi politisi, masuk partai, harus bayar, harus mahar, jadi DPR, jadi apa, harus ini. Ya secara hitung-hitungan ekonomi kan butuh break even point. Akhirnya kan tersistem. Jadi habit. Setelah habit, jadi karakter. Setelah karakter, itulah yang merubah, menjadikan nasib seperti itu. Tetapi saya sebagai aparat Polri ya yang bertugas di dalam melayani, mengayomi, melindungi, memelihara keamanan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum. Makanya harus tegas dan tanpa pandang bulu. Tegas dan tanpa pandang bulu, sehingga tegas, lugas gitu loh, tapi adil. Harus begitu. Nah, sambil secara spiritual melalui vibrasi melalui kongres kebudayaan untuk kita kembali ke jati diri, ya kan? Ya kalau saya sih nggak usah jauh-jauh, ya kayak Gajah Mada lah. Tadi yang saya bilang Tribrata, Catur, Prasetya, kan aparat penegak hukum itu kan criminal justice system, mulai dari polisi, jaksa, hakim, lawyer juga sekarang itu bagian daripada ekosistem penegakan hukum kan. Nah, ya kalau polisi kan prajurit Bayangkara. Kalau Bayangkara ya tirulah prajurit Majapahit, pimpinan Gajah Mada. Kan tegas. Kan? Nah, bangsa ini udah terlalu banyak orang pintar, tapi mungkin masih krisis orang benar. Nah, banyak orang pintar, krisis orang benar. Ya. Oke. Romo, kita sudah berbuat baik, tapi kemudian kita dicaci maki, dijelek-jelekan. Terkadang Jenderal Ahmad Nur-Wahid pun juga mungkin pernah punya pengalaman yang sama gitu ya. Pas luwarwati terus kemudian dongakno elek. Kelakon kedaden dan kui bolak-balik gitu loh. Bahkan saya pun mengalami sejak mahasiswa ya, ada apa ya dengan diriku gitu ya.
kenapa ya aku ndonga elek kok kewujud. Nah, saya ini pengen masuk lebih dalam nih terkait hal ini gitu. Nah, dari perspektif Romo Hadi sendiri gitu ya. Nek wong Jawa ki ono jenenge itu geni atau apa ya. Saya nanti mungkin di breakdown ya. Yang menyebabkan itu terjadi itu kira-kira apa, dan saat kemudian kita punya pola yang seperti itu, gimana nih ngeremnya itu, bagaimana memberikan brainwash ke saya gitu biar nggak segampang itu terus kemudian nyosot no wong. Saya yakin nanti Jenderal Nur Wahid juga mesti punya pengalaman itu gitu. Nanti dua perspektif berbeda kan coba kita sinergiskan gitu. Pripun Romo? Jadi kan cemoohan, fitnah, merendahkan kita itu kan satu bentuk tapang rame kita. Oke. Untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi lebih bijaksana. Itu sebenarnya bagian dari ritus ritual kebudayaan yang dahulu kita bangun. Berangkat dari itulah sebenarnya kita banyak belajar tentang Tuhan. Tanpa itu kita tidak pernah belajar dengan Tuhan. Ngapain kita harus melihat Tuhan mukanya seperti Habib, kan ya repot. Bayarin larang ya rupanya ke Habib, ya kan? Bayarin larang. Ganteng ya, iya. Susah. Bayar larang, ndelok wong ayu yang bayar ya saiki. Pemenang ndelok wong ganteng. Jadi kan bagi saya itu perjalanan laku batin sebenarnya. Kita terus-menerus mengevaluasi. Kalau kita sudah mendapatkan saripatinya itu, mari kita ekspresikan dalam bentuk yang lebih luas. Ya seperti yang sekarang ini saya lakukan, beliau lakukan. Kalau saya kan kepingin langsung membuat gong besar atau ledakan. Kongres kebudayaan, kan gitu ya kan. Tak kumpulno iki. Hei para pemangku, ojo saenake dhewe kowe mateni para resi. Sebab memori-memori kita sebagai bangsa itu kan tersimpan oleh para sesepuh Brahmana kita, terus pemangku-pemangku adat, dukun-dukun adat itu menyimpan memori. Dikiranya kita itu memori hanya disimpan dalam lontar, dalam buku. Beda dengan yang dari sana, dari luar. Kita menyimpan memori-memori bangsa kita tentang nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai semesta dan nilai-nilai kebaikan itu dalam bentuk pitutur-pitutur luhur. Saya kan mendapatkan hal ini kan saya ketemu para sesepuh-sepuh saparani, sepuh-sepuh penghayat itu. Sajak dialog. Mbah, aku aja dikai iki lho. Kontene njaluk iki ya. Moro-moro dikai keris. Aku gak njaluk iku. Mbah, nek ngono iki lho aku duwe nek mburi masuk. Iki apa? Jenenge kul buntet iku gawon. Cek kon enak uripmu sugih. Gak butuh iki aku, Mbak. Sampai terakhir iku. Lah kon butuh apa? Aku pak duwe iki. Merah delima. Sampai saya kita simpan. Aku sakjane gak butuh iki. Wis iki pengen gawon, aku gak butuh iki, Mbak. Saya butuh dongeng-dongeng apa yang pernah panjenengan dahulu dapatkan. Aku ajano tembang-tembang kebaikan. Aku kepingin menemukan kitab suci yang sebenarnya dalam praktek hidup. Bukan kitab suci yang dikodifikasi. Kitab suci dalam praktek hidup. Untuk apa kita belajar kitab suci hanya berupa teori-teori yang tidak bisa dieksekusi dalam praktek kehidupan sehari-hari? Wah, saya dialog itu 3 bulan. Akhirnya apa? Wis, nek ngono. Awakmu lulus piye, Mbah? Ya lulus. Berarti kon gak butuh iki kabeh. Kon tak ajari gak mempan dibaca, gak mentembak, kon gak butuh. Tak kayak iki gak pusaka iki berarti kon gak butuh. Terus Mbak, wis kan mari ngene gak usah rene. Kon nek ana apa-apa rene yo. Ayo ngiras-ngirus maneh. Terus Mbak, mulai dino iki awakmu tak ganti jenengmu, dudu Adi Praja kowe Gus Waras Nalar kan itu. Memang saya akan berusaha merubah mindset ini. Pada saat mindset kita ini terkurung, terjebak dengan dogma doktrin dan kultus, seakan-akan Tuhan itu mau wujud dalam bentuk wujud seperti gambar-gambar itu, kita terkapar nih. Tuhan yang sebenarnya itu ya apa yang bisa kita lihat?
Makanya di dalam Al-Quran, Injil saya masih ingat. Aku bersemayam di seluruh makhluk yang aku ciptakan. Dan aku berfirman di dalam makhluk-makhluk yang aku ciptakan. Maksudnya gimana? Bingung dulu itu. Ternyata pesan itu ya masuk ke seluruh makhluk yang dia ciptakan. Kalau di dalam Jawa itu kan Tuhan itu ada di urat nadi, bukan di leher saja. Di seluruh tubuhmu itu ada Tuhan. Hanya bagaimana kamu mengembangkan supaya Tuhan itu nyawiji. Manunggaling kawula Gusti, bukan awak dhewe dadi Tuhan. Bagaimana kamu berbuat kebaikan. Tuntunan-tuntunan keteladanan yang menunjukkan bahwa itulah ajaran Tuhan. Untuk apa saya dulu juga ahli kok. Sampai juara khorik barang. Tapi aku nggak bisa berekspresi sampai apal toh untuk apa. Itu tak lupa semua. Sekarang saya tunjukkanlah kepada anak-anak muda. Ini loh caranya. Mental yang diproduksi oleh kartel-kartel rohani ini itu tidak mendapatkan sumber daya manusia yang penuh dengan kebaikan. Kadang-kadang melahirkan nilai-nilai yang kita ini prihatin. Arek nom-nom kok tambah rusak. Padahal lulusan pasturan, lulusan pondok pesantren, susteran, kok tambah rusak. Dadi ulama tambah rusak, dadi pendeta tambah rusak. Kita kan ada yang salah. Ya. Apa kita tidak boleh evaluasi? Kalau menurut saya itu tenggeng, Romo. Itu Saya tadi relevan sama Mas Hendra itu. Sebenarnya kalau di dalam Al-Quran itu, kalau kan wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu kan. Dia adalah ucapan Muhammad itu berasal darinya, dari nafsunya, melainkan wahyu yang kuturunkan kan gitu ya. Jadi Mas Hendra kan nanya, setiap aku ngucap kedaden, ngucap donga elek. Nek ngucape apik kedaden apik ora apa-apa. Ini donga elek lakon. Kalau kita mendoakan jelek, itu berarti kita termasuk orang yang sabar enggak? Enggak lah. Nah, kalau orang dongake elek bukan orang sabar, sementara Al-Quran Tuhan sendiri mengatakan innallaha ma'as sabirin. Aku beserta sama orang-orang sabar. Jangan-jangan yang mengabulkan itu bukan Tuhan, tapi setan. Karena disebut tenggeng. Dan itu saya juga pernah ngalami. Sampai disebut saya dukun. Oh iya? Iya. Nanti di sini akan ada kerampokan di sini yang mati ini. Berarti jenengan udah jadi anggota berarti ya? Ya sudah, waktu dinas di Bali. Oke. Sampai ada teman saya masih hidup kok sekarang. Beliau pas apel lupa cara gitu. Kalau dikontemplasikan itu karena faktor apa, Jenderal? Itu yang sering dalam bahasa Torekoh ya, pada umumnya itu disebut tenggeng. Tenggeng. Iya. Jadi ada yang mengatakan itu jin putih, ada. Ada yang mengatakan itu ujian. Oke. Ujian kita. Torekoh atau metodologi untuk manunggal atau istilahnya untuk jiwa yang mutmainah, jiwa yang tenang dan penuh kelembutan ya. Itu kan melatih kita sabar, melatih kita penuh kasih sayang, selalu rahmat bagi alam semesta. Kan ndongake elek kan begitu bukan rahmat. Berarti kan tidak Islam itu kan. Berarti yang masuk bukan Tuhan tapi setan gitu. Yang itu namanya tenggeng, kita nggak sadar. Itu. Nah, sebenarnya indikator seseorang berhasil di dalam bertorekoh ya, atau berguru itu adalah satu, kita jadi orang yang bijak, jadi orang sabar, jiwa kita mutmainah, betul kan? Kita di dalam Islam sebagai seorang Muslim benar-benar kita rahmat bagi lingkungan kita, bagi semuanya, betul lah kira-kira? Iya. Jadi itu ujian berat memang, dan itu semua, hampir semuanya, menurut saya ya, hampir semua orang-orang yang sedang Torekoh itu mengalami semuanya. Cuman mungkin beda-beda ini ya. Kalau saya benar-benar, maaf kata, ada temen aku cerita, ini bener ini, masih hidup orangnya kok. Gak perlu saya sebutin nih leteng saya. Dia jatuh ketika upacara, dibawa, semua orang menyaksikan, dibawa ke apa namanya, ruang tunggu ya, ruang tunggunya kantornya Polda, Kapolda, kemudian denyut nadinya sudah nggak ada, napasnya sudah nggak ada, ya kan? Secara medis mati. Akhirnya
kontak ambulans. Situ ada dokter kan upacara di situ. Iya, iya. Ada dokter, ada penyidik, ada pejabat utama. Nah saat itu kan begitu jatuh saya lari, kebetulan kan beda, dia kan pejabat utama, saya masih di sana kan, Iya. masih di biasa saya lari. Ya kata dokter udah secara medis sudah mati, tinggal nunggu ambulan dari rumah sakit kan begitu. Wah saya mikir ini leteng saya, teman saya ini orang baik, cuman memang kadang-kadang dimarahi Kapolda. Anaknya masih kecil-kecil. Akhirnya saya lari ke ruangan saya, ya kurang lebih jaraknya ya perjalanan lari itu ya 5 menitan lah itulah. Ya. Ambil air tawajuh, ya kan, air tawajuh kan air suci lah kalau air terte kalau orang Bali. Nah, ya udah Bismillah, Fatihah, Al-Ikhlas, untuk ditanya lah sama Wakapolda. Apa nih? Enggak, biar kelihatan seger aja jenderal.